Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Apresiasi Guru Inovatif tahun 2023. Perkenalkan, saya Rukiah, Kepala SD Negeri Nikan, Kecamatan Madang Suku 3, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Pada video kali ini, saya ingin berbagi praktik baik dengan judul Mengembangkan Sekolah bersama Kolpah. SD Negeri Nikan adalah sekolah yang terletak di tengah perkebunan karet Desa Pesisir Komering dengan jumlah siswa tidak lebih dari 100. Keadaan ini menjadikan SD Negeri Nikan sulit berkembang. Kurangnya komunikasi antara guru dan wali murid sering menjadikan miskomunikasi antara keduanya. Dari sini, saya berinisiatif untuk mengembangkan sekolah bersama Kolpah. Kolpah merupakan singkatan dari K. Komite, O. Orang tua murid, L. Lembaga desa, P. Pengusaha, AH. Alumni hebat. Semua bisa berpartisipasi sesuai dengan perannya masing-masing. Beberapa tantangan yang saya hadapi dalam melakukan aksi ini adalah 1. Sebelumnya wali murid belum terlibat dalam kolaborasi pengembangan sekolah. Kolaborasi memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara lebih baik. Tetapi tidak semua orang menyadari akan pentingnya kolaborasi itu sendiri. 2. Pemahaman wali murid bahwa pendidikan di sekolah adalah tanggung jawab guru dan kepala sekolah secara penuh. Sehingga perhatian terhadap pendidikan anak mereka diserahkan sepenuhnya ke pihak sekolah. 3. Pemahaman masyarakat bahwa sarana dan prasarana sekolah sepenuhnya adalah tanggung jawab pemerintah. 4. Peran komite sekolah menurun karena semenjak pandemi. 5. Pengusaha dan alumni tidak pernah dilibatkan dalam pengembangan sekolah sebelumnya. Langkah yang saya ambil untuk melibatkan Kolpah adalah 1. Komite. Membentuk kembali kepengurusan komite sekolah yang sudah lama dan memaksimalkan perannya sesuai dengan Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Mengembalikan fungsi komite dalam meningkatkan pelayanan pendidikan, yaitu pertama, memberikan pertimbangan dalam penentuan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Kedua, menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat. 2. Orang tua murid, yaitu membentuk kelas wali murid. Orang tua murid tidak hanya sekedar anggota komite, tetapi kami juga membentuk kelas wali murid untuk meningkatkan peran sertanya dalam pendidikan, menjalin komunikasi secara berkala yang diadakan setiap bulan sekali untuk menjalin komunikasi antara guru dengan orang tua murid. Kegiatan ini kami sebut dengan kegiatan parenting. Mengundang orang tua murid sebagai guru tamu. Orang tua murid juga bisa menjadi guru tamu untuk materi-materi tertentu, misalnya pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tema kearifan lokal, misalnya pembuatan perahu mini, pembuatan fermentasi ikan sungai, pembuatan tempoyak, dan lain sebagainya. Mengundang orang tua murid untuk berpartisipasi pada kegiatan gotong royong. Pada saat kegiatan gotong royong, orang tua murid dimintai sumbangan berupa tenaga, biaya, alat, dan bahan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Dan sebagian besar orang tua murid sangat antusias jika mereka bisa memberikan apa yang dibutuhkan sekolah. Misalnya, gotong royong pembangunan ruang musola, pengecoran lapangan upacara yang becek, dan sebagainya. Mengadakan kunjungan kelas pada saat-saat tertentu. Pada saat-saat tertentu, orang tua murid juga dipersilakan untuk berkunjung ke kelas anaknya untuk memastikan bagaimana terjadinya pembelajaran di kelas. Dan kegiatan ini dapat memunculkan partisipasi orang tua murid dalam menciptakan kelas yang menyenangkan. Menghadiri pembagian rapor. 3. Lembaga desa. Lembaga desa yang di dalamnya ada kepala desa, kepala dusun, beserta perangkat lain diajak bekerja sama.
Lewat pertemuan komite, kami juga mengundang perangkat desa dalam setiap pertemuan. Dalam hal ini, lembaga desa juga dapat berfungsi sebagai motivator. Kepala desa dan perangkat desa yang lain dapat menjadi pemantik dalam pengumpulan berbagai kebutuhan seperti dana, bahan, maupun tenaga yang mungkin dibutuhkan oleh sekolah. B. Fasilitator. Kepala desa juga dapat memfasilitasi keikutsertaan para pengusaha yang berasal dari desa. Mereka biasanya akan ikut menyampaikan bagaimana program yang direncanakan oleh sekolah. 4. Pengusaha. Pengusaha yang berasal dari desa ini kan merupakan orang-orang yang mempunyai kepedulian yang cukup besar terhadap pendidikan. Saya selaku kepala sekolah akan menemui secara langsung agar mereka bisa turut andil dalam mengembangkan sekolah. 5. Alumni hebat. Yang dimaksud dengan alumni hebat di sini adalah para alumni yang sudah sukses dengan berbagai profesinya. Mereka juga akan ikut ambil bagian dalam menyokong keterlaksanaan program sekolah. Dalam hal ini, mereka akan memberikan sumbangan berupa uang dan bahan yang juga lumayan cukup besar. Dari berbagai kegiatan yang melibatkan Kolpah, komite, orang tua murid, lembaga desa, pengusaha, dan alumni hebat, banyak hal yang telah didapat oleh SD Negeri Nikan. 1. Pembelajaran dengan materi lokal dapat dibantu oleh orang tua murid dan guru pun mendapatkan pengetahuan dan pengalaman langsung dari orang tua murid tersebut. 2. Kegiatan parenting mampu menghilangkan miskomunikasi antara guru dengan orang tua murid. Komunikasi yang baik antara orang tua murid dan guru memunculkan pembelajaran yang selaras. 3. Beberapa kebutuhan sekolah yang mendesak dapat terpenuhi dengan bantuan Kolpah. Bentuk bantuan yang mereka sumbangkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang mempunyai kemampuan menyumbangkan dana, menyumbangkan dana. Yang mampu menyumbangkan bahan, akan menyumbangkan bahan. Dan yang mampu menyumbangkan tenaga pun ikut serta dengan menyumbangkan tenaga mereka. Bersama Kolpah, SD Negeri Nikan telah mampu mendirikan satu gedung yang terdiri dari 2 ruang yang diperuntukkan sebagai ruang kelas dan musola dan sudah dimanfaatkan untuk kegiatan sholat duha berjamaah. Jaringan internet yang dimanfaatkan untuk kegiatan digitalisasi sekolah. Lapangan cor yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan upacara setiap hari Senin. Akhir kata, saya ucapkan semoga terinspirasi dan SD Negeri Nikan akan lebih berkembang bersama Kolpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.